Beberapa bulan yang lalu aku dapat kesempatan untuk membuat video cookies. Cukup menarik karena aku nggak pernah buat video makanan mengenai cookies. Jadi kenapa tidak aku gunakan sebagai challenge? Hai guys, I'm Buddy and it's been a while. Cukup lama aku nggak pernah upload video karena ada hal yang harus kukerjakan terlebih dahulu. Dan di masa yang cukup memusingkan kepala ini, kita diam di rumah tapi tidak ada pemasukan. Thank you untuk 13.000 views di tutorial yang hanya sekedar tutorial saja. Di luar ekspektasi, aku nggak nyangka banyak dari kalian yang tertarik mengenai video tutorial. Mungkin kedepannya aku bakal coba untuk membuat video tutorial lagi. Jadi let's see. Oke, jadi video ini akan membahas mengenai behind the scenes stop motion yang aku buat. Ini adalah stop motion pertamaku, sebelumnya pernah tapi itu membantu temanku. Apa itu stop motion? Menurutku ini berdasarkan definisiku, stop motion adalah suatu bentuk animasi yang digerakkan secara manual melalui fotograf. Artinya, kamu menggerakkan sebuah benda dengan foto benda tersebut secara continuous dan statis. Jika menurut Wikipedia, stop motion adalah teknik pembuatan film animasi di mana objek secara fisik dimanipulasi bertahap di antara bingkai yang difoto satu persatu sehingga mereka akan tampak menunjukkan gerakan independen atau berubah ketika rangkaian diputar ulang. Stop motion ini bukanlah hal yang baru, mungkin beberapa dari kalian ada yang tahu atau tidak. Disinilah diciptanya istilah frame by frame atau dari gambar ke gambar. Daripada kamu rekam continuous video, kamu bisa foto sebuah objek secara frame by frame bergerak sesuai dengan keinginan konsep animasimu. Ketika seluruh foto kamu jadikan ke dalam satu bentuk sekuen, maka hasilnya ketika playback akan terlihat seperti video pada umumnya. Teknik ini adalah teknik yang underrated atau jarang digunakan oleh banyak orang, dan kali ini aku mencoba diriku dalam project ini membuat video cookies. Kenapa aku memilih stop motion? Karena aku ingin membuat video yang berbeda dari sebelumnya. Menurutku, kenapa kita tidak coba sesuatu yang menantang kreativitas kita untuk berkarya daripada membuat video normal pada umumnya menggunakan model atau melibatkan banyak kru atau produksi. Di sini kita bisa mengeksekusinya hanya sendiri atau tidak lebih dari 5 orang yang terlibat. Distribusi video ini adalah ke social apps and advertising dengan tetap menjaga commercial style. Stop motion ini adalah pilihan yang tepat menurutku. Sebuah produk bisa bergerak sendiri layaknya seperti kartun. Sebelum aku mulai produksi, tahap pertama yang aku lakukan adalah menuangkan ideku ke dalam bentuk storyboard. Itu terserah kalian jika kalian mengingat dengan sebuah rencana shot yang akan kalian inginkan. Tidak masalah jika kalian tidak membuat storyboard, tapi jika kamu perlu mengingat banyak hal sehingga mudah lupa saat produksi, storyboard ini akan membantumu dalam rencana shot yang akan kalian ambil. Tidak hanya dalam pembuatan stop motion saja, storyboard juga berperan penting dalam proses produksi film dan lainnya. Karena akan memudahkan kru paham dan mengetahui bagaimana bayangan abstrak pada hasil akhir karya yang kita buat. Aku dan tim gak punya background kain warna pink, jadi kita menggunakan kertas manila sebanyak 3 lembar dan kita tempelkan ke meja dan tembok. Mungkin akan terlihat seperti ada sambungan antara kertas tersebut, tapi itu bisa kita akali dengan menggunakan lensa dengan f-stop yang lebih besar. Jika lensa memiliki bukaan f1.8, sehingga pada tiap sambungan kertas tersebut akan tertutupi dengan blur natural yang dihasilkan pada lensa tersebut, terlihat rapi pada background. Nah, tantangan di sini karena aku tidak memiliki equipment yang aku butuhkan seperti remote shutter untuk mengambil gambar secara remote tanpa harus klik shutter yang ada di kamera, dan juga lensa makro untuk mengambil detail pada cookies, aku mengakalinya dengan menggunakan HP yang connect ke kamera untuk remote shutter. Satu benefit dengan menggunakan connect ke HP adalah preview yang cukup besar sehingga memudahkan kita untuk mengatur atau melihat gambar secara jelas. Perlu kamu ketahui tidak semua kamera bisa connect ke HP. Jika kameramu terbit di tahun 2017 ke atas, fitur tersebut seharusnya sudah tersedia di kameramu. Untuk lensa, aku menggunakan lensa fix dan mengubah mode gambar resolusi ke mode L. Kita mendekati angka 4K, begitu juga dengan videonya. Alasanku memperbesar resolusi adalah karena pada saat editing, kita masih bisa memperbesar atau scaling up detail yang kita inginkan dan tidak mengurangi kualitas pada gambar. Pastikan juga bahwa setiap shot yang kita ambil itu tidak misfokus terhadap objeknya. Yang terpenting pada stop motion adalah konsistensi frame by frame. Jika satu gambar saja tidak konsisten,
Maka untuk next frame akan terlihat choppy dan aneh karena ada satu gambar yang tidak sesuai dan tidak mulus. Kalau jika ada satu saja yang salah, maka ulangi pada semua frame. Di sini pentingnya untuk menggunakan tripod untuk menjaga kamera agar tetap konsisten dan seimbang. Kebanyakan pada saat produksi kita menggunakan properti seadanya dan memaksimalkannya. Tahap editing dalam pembuatan video ini adalah memasukkan semua foto, kemudian jadikan pada satu sequence sehingga menjadi bentuk video. Di sini aku menambahkan sedikit motion graphic dan menyesuaikan beat pada musik agar terlihat tetap bersemangat. Jika kalian ingin mengetahui bagaimana aku edit stop motion lebih lanjut, kamu bisa komen di bawah dan mungkin aku bisa jadikan pertimbangan untuk video selanjutnya. Mungkin dari kalian ada yang bertanya kenapa ada footage video. Memang benar, karena aku rasa beberapa shot akan lebih baik jika diambil dengan video biasa. Sebenarnya ada teknik yang namanya burst lapse. Time lapse, that's all it is. It's just a time lapse that takes place over 7 seconds. Wow, it's more like a burst lapse. Dengan menggunakan continuous mode pada kamera, kamu bisa mengimplementasikan burst lapse pada stop motion. Trik ini bisa dimanfaatkan seperti dengan adegan bergerak secara cepat dan tidak dilakukan secara manual atau memindahkan objek. So right now I'm going to try and use the remote to trigger the burst on the camera, and while the camera is doing the burst, I'll attempt to roll a donut across the cutting board. No way that actually worked. So yeah, apparently burst lapse are a thing, and it actually worked out quite well for that clip. Jadi pada akhirnya stop motion adalah teknik animasi yang saat ini tidak banyak orang gunakan. Ada beberapa poin plus dan minus dalam pembuatan stop motion. Menurutku hal positifnya adalah kita bisa paham dan mengerti bagaimana sebuah animasi itu bergerak. Namun kekurangannya adalah ketika produksi memakan waktu yang cukup lama. Aku sendiri memakan waktu sekitar 4,5 jam hanya untuk video 30 detik. Mungkin karena aku masih pemula dalam stop motion dan perlu banyak belajar, memperdalam ilmu dan juga pengalaman untuk membuatnya, itu bisa lebih dipercepat untuk kedepannya. Satu hal yang perlu dilatih adalah kesabaran, karena kesabaran adalah kuncinya. Jadi kalau kamu gak sabaran dalam membuatnya, mungkin saja hasilnya bisa tidak maksimal, pasti ada yang kurang ketika sudah masuk dalam tahap editing. Saranku sebelum memulai stop motion, jadi lebih baik mencari referensi di internet, baik di YouTube atau sosial media lainnya, karena setidaknya terbayang dalam pikiranmu bagaimana mengambil animasi. Memang memakan banyak effort untuk membuatnya, tapi hasilnya cukup memuaskan. Di sini kamu bisa belajar mengkreasikan gambar bergerak dengan kreatif, serta menambah production value pada video yang kamu buat. Oke guys, jadi itu beberapa insights yang bisa aku share kepada kalian. Jika kamu seorang foto, videographer, content creator atau apapun, stop motion ini bisa menjadi opsi terbaik yang kamu berikan kepada klien. Aku yang membuat stop motion cookies ini merasa cukup kreativitasku tertantang. Anyways, that's it for today's video. Semoga bisa mendapatkan sesuatu yang dipelajari. Jika masih ada ingin ditanyakan, silahkan tulis saja di kolom komentar. Feel free untuk diskusi bersama. Don't forget to give me a thumbs up, comment, and support me by subscribing to this channel. Thank you guys so much for watching. Stay creative and stay amazing.